Kebanggaan seorang atlet terhadap prestasi seringkali tidak bertahan lama. Bahkan menjadi juara dunia hingga bertabur gelar nampaknya tidak selalu menjanjikan masa depan yang cerah bagi sebagian para mantan atlet Indonesia. Beberapa dari mereka ini justru harus membanting tulang demi bisa bertahan hidup, baik dengan bekerja serabutan hingga terpaksa menjual medali kesayangan. Coba deh tanya ayah atau kakek kalian, siapa petinju tanah air favoritnya? Jawabannya aku yakin sama, Elias Pikal. Bagaimana tidak, Elias Pikal beberapa kali mengharumkan nama bangsa Indonesia. Gedung Istora Senayan, Jakarta menjadi saksi bisu Elias meraih sabuk juara dunia IBF Super Flyweight. Gelar tersebut diraih setelah Elias sukses menumbangkan petinju asal Korea Selatan, Jun Jundo. Petinju berjulukan The Exorcist ini menggunakan hook kirinya untuk memukul jatuh Jun Jundo, sehingga dinyatakan menang dengan technical knockout alias TKO. Selama berkarir sebagai petinju, sosok yang lahir pada Maret 1960 tercatat melakoni 26 pertandingan profesional. Berdasarkan catatannya, Eli sukses menang 20 kali, kalah 5 kali, dan imbang 1 kali. Tapi pasca kekalahan dari Perez pada Oktober 1989, Pikal pun sedikit demi sedikit menyingkir dari ring tinju. Sayangnya, jalan hidup atlet ini telah memilih pensiun tidak semulus pukulannya. Gantung sarung tinju, Eli memilih bekerja sebagai satpam di salah satu diskotik di Jakarta Pusat. Malangnya lagi, Juli 2005, Eli ditangkap polisi karena melakukan transaksi narkoba dan divonis 7 bulan penjara. Saat bebas, Eli bekerja sebagai asisten Agung Gumelar. Setelah ganti kepengurusan, Eli melakoni berbagai pekerjaan. Salah satunya sebagai office boy di KONI. Padahal, Eli mengharumkan nama bangsa. Lantas, jaminan hidup atlet hanya segini? Sepertinya alasan jaminan hidup atlet di Indonesia menjadi alasan banyak talenta kita yang enggan menjadi atlet. Bukan hanya Elias Pikal contohnya. Kisah Denny Tios juga menjadi contoh betapa para mantan atlet kita yang menghabiskan masa tuanya dengan tetap bekerja keras. Denny Tios adalah atlet yang membanggakan pada era 80-an hingga 90-an. Begitu banyak medali emas yang pernah Denny Tios peroleh. Dan untuk kejuaraan dunia, Denny sudah 5 kali ikut. Di antaranya Belanda, Swedia, Australia, dan Inggris. Selama mewakili Indonesia, sudah 3 kali Denny Tios menyumbangkan emas dan 1 kali mendapat perunggu dalam kejuaraan di International Powerlifting Federation. Bahkan Denny 3 kali memecahkan rekor dunia, 2 kategori junior dan 1 di kategori senior, dan pernah mematahkan rekor atlet Jepang yang sudah bertahan selama 7 tahun. Setelah pensiun jadi atlet, Denny pun akhirnya memilih untuk menjadi tukang las besi di tempat kelahirannya di Makassar, meneruskan usaha orang tuanya. Pada tahun 2008, Deddy Corbuzier pernah berusaha mengundang Denny Tios. Tapi ternyata, Denny telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2018 di usia 49 tahun. Yang bikin miris meninggalnya Denny tak banyak diketahui. Sungguh disayangkan. Sosoknya seolah dilupakan begitu saja setelah pensiun menjadi atlet. Dari atlet besi menjadi tukang besi. Atlet yang pernah menyumbangkan emas menyambung hidup menjadi tukang las, mati dan terlupakan. Miliaran rupiah yang diterima para atlet di ajang Olimpiade Tokyo 2020 seolah berbanding terbalik dengan yang dirasakan Denny Tios dan Elias Pikal. Segudang prestasi tak membantunya untuk bisa membuatnya mendapat jaminan hidup. Abdul Razak, mantan atlet olahraga dayung, juga merasakan hal yang sama. Abdul Razak telah mewakili Indonesia di ajang internasional sejak tahun 1989. Kala itu, pada ajang SEA Games Malaysia, dan berhasil mendapatkan 4 medali emas pada sayap 1 jarak 500 meter, dan sayap 2 jarak 500 meter, sayap 2 jarak 1000 meter, dan sayap 4 jarak 1000 meter. Pencapaian tersebut membawanya kembali mewakili Indonesia di ajang Asian Games di Beijing pada tahun 1990. Razak dan rekan timnya hanya menyumbangkan 2 medali perunggu. Kemudian bersama timnya kembali mengikuti ajang Olimpiade di Barcelona, Spanyol pada tahun 1992 dan hanya lolos perempat final. Dikutip dari telisik.id, peraih medali emas SEA Games 1993 itu mengungkapkan bahwa setelah mengikuti serangkaian kompetisi dayung di beberapa kejuaraan, dirinya kemudian menerima tawaran dari pemerintah Jawa Timur untuk menjadi pelatih atlet dayung. Melihat progresnya yang terus menurun setelah itu, akhirnya ia memilih pensiun dan kembali ke kampung halamannya sebagai seorang nelayan.
Atlet dayung lainnya yang juga merasakan hal yang sama adalah Leni Haini. Beberapa waktu lalu, Leni viral di media sosial. Bukan karena prestasinya. Leni hampir menjual semua medalinya karena terbentur kondisi ekonomi keluarga dan anaknya yang sedang sakit di Desa Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Saat menjadi seorang atlet dayung, Leni telah banyak mengukir prestasi. 3 medali emas diraih Leni saat masih aktif. Medali SEA Games 1997, emas kejuaraan dunia Dragon Boat di Hong Kong 1997, dan SEA Games 1999. Leni menjual medalinya karena lelah dengan janji-janji yang diberikan pemerintah. Bahkan, Leni harus mencari pendapatan sebagai buruh cuci karena pendapatannya dari melatih dayung terbilang rendah. Apalagi setelah anak bungsunya lahir. Kebahagiaan dan kesedihan seperti bercampur tak menentu. Anak bungsunya, Habibatul Paseha, menderita epidermolysis bullosa atau kulit rapuh dan mudah terluka. Leni Haini memang mendirikan sekolah, tapi sekolah itu dibangun semuanya secara mandiri melalui bank sampah yang juga dikelolanya dan uang melatih atlet dayung di mana-mana. Sekolahnya khusus dibuat oleh Leni untuk mewadahi anak-anak sekitar yang ekonominya termasuk kategori menengah ke bawah. Ini adalah kisah segelintir atlet yang merasakan dirinya terlupakan setelah dielukan saat berprestasi dan membanggakan bendera tempat mereka lahir. Hasan Lobubun, mantan petinju, menjadi pemulung. Soeharto, mantan atlet sepeda, menjadi tukang becak. Miris? Ya, beginilah wajah negara kita.